أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكريم. أما بعد فيا معشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap melimpahkan berbagai nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita, menunaikan ibadah fardu Jumat sebagai bukti ketundukan dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, mari pula sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang telah mengeluarkan kita minal dhulumati ilan nur, telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dan telah menunjuki kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberi hidayah untuk mengikuti ajaran yang dibawa beliau, dan semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat daripadanya pada yaumil hisab kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dunia kita hari ini tengah diramaikan dengan perbincangan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Manusia takjub dengan mesin yang bisa berbicara, mesin yang bisa melukis, dan mesin yang bisa berpikir. Namun tahukah kita, sejauh apapun teknologi itu melangkah, ia hanyalah pantulan kecil dari keagungan akal yang Allah titipkan kepada manusia. Jauh sebelum manusia mengenal bahasa pemrograman, Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan kemuliaan manusia di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tersebut bukan sekedar berbicara tentang indahnya rupa fisik manusia, tapi tentang kesempurnaan susunan akal, tentang kesempurnaan perasaan dan ruh yang tidak diberikan Allah kepada malaikat yang mulia ataupun kepada jin, apalagi kepada benda mati buatan tangan manusia. Kita manusia ini adalah mahakarya Sang Pencipta yang paling sempurna. Mesin bisa menyimpan ribuan buku, tapi ia tidak bisa merasakan keajaiban dari satu ayat yang ia baca. Mesin bisa menghitung kecepatan peredaran bintang-bintang di langit, tapi ia tidak bisa sujud menangis karena rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah pada surah Al-Isra ayat 70 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum
razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Teknologi lahir dari akal manusia, dan akal manusia itu adalah pemberian Allah. Maka sangatlah aneh jika kita lebih takjub kepada teknologi dibandingkan takjub kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bahan baku akal tersebut. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, ketika dunia semakin cerdas dengan teknologinya, apakah kita sebagai manusia semakin cerdas dalam mengenal Allah? Ataukah kita justru semakin kerdil? Ataukah kita kehilangan jati diri sebagai makhluk yang paling mulia karena terlalu bergantung pada alat dan melupakan Sang Pemberi akal, Allah Subhanahu wa taala? Hari ini mari kita angkat kembali derajat kita sebagai khalifah, bukan sebagai budak teknologi, tapi sebagai pemegang amanah yang menggunakan setiap kemajuan zaman untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita menyadari betapa agungnya penciptaan manusia, lantas bagaimana kita memandang kehadiran kecerdasan buatan atau yang lazim kita sebut AI di tengah-tengah kehidupan kita hari ini? Setiap kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk kecerdasan buatan, sejatinya adalah sebagian kecil dari luasnya ilmu Allah yang dianugerahkannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Alaq ayat 5, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dia, Allah, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Segala kecanggihan algoritma yang kita saksikan hari ini adalah bukti kebenaran ayat tersebut. Namun kita harus ingat, AI adalah ciptaan dari makhluk yang diciptakan. Sehebat apapun ia, sehebat apapun AI itu, ia hanyalah sebuah alat, bukan tujuan, apalagi pengganti peran manusia. Allah menunjuk kita sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi, bukan karena kita paling kuat fisiknya, bukan pula karena kita paling cepat hitungannya, melainkan karena manusia diberikan amanah yang gunung-gunung pun enggan memikul amanah tersebut. Mesin atau AI mungkin bisa menghitung waktu panen dengan tepat, tapi ia tidak bisa merasakan kasih sayang ketika memberi makan fakir miskin. Mesin mungkin bisa menyusun kata-kata doa yang indah, tapi ia tidak punya roh untuk merasakan khusyuknya hubungan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tugas khalifah adalah memakmurkan bumi dengan keadilan, kasih sayang, dan akhlakul karimah. Tugas ini memerlukan nurani. Tugas tersebut memerlukan empati dan memerlukan rasa takut kepada Allah. Hal-hal tersebut tidak akan pernah dimiliki oleh barisan kode program komputer, sedahsyat apapun ia. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai kita diberikan mandat sebagai pemimpin justru menjadi budak yang didikte oleh teknologi. AI boleh membantu kita bekerja lebih cepat, tapi ia tidak boleh menentukan kemana arah hidup kita.
Maka gunakanlah teknologi ini untuk mempermudah ibadah kita. Gunakan AI tersebut untuk menyebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Gunakan ia untuk mencari solusi bagi kelaparan dan penyakit. Inilah esensi dari peran khalifah, menggunakan alat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, dengan segala kemudahan yang ditawarkan teknologi hari ini, apakah kita semakin bersyukur ataukah kita justru semakin lalai? Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kita harus memahami bahwa kecerdasan buatan, bahwa AI itu hanyalah kumpulan data dan hitungan matematik. Ia cerdas, tapi ia tidak sadar. Ia bisa menjawab pertanyaan tentang agama, tapi ia tidak punya rasa takut kepada Allah. Ia bisa menuliskan naskah tentang kematian, tapi ia tidak bisa merasa gemetar membayangkan hari pembalasan. Kecerdasan mesin adalah kecerdasan tanpa ruh, sedangkan kecerdasan manusia adalah kecerdasan yang dibimbing oleh cahaya iman. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam tidak pernah anti terhadap kemajuan. Namun Islam mengajarkan bahwa ilmu tanpa iman adalah buta dan iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Kecerdasan buatan atau AI harus kita jadikan sebagai ladang amal jariah, bukan sebagai ladang dosa. Jika mesin bisa memproses data dengan cepat, maka gunakanlah ia untuk mempercepat penyebaran dakwah. Jika teknologi bisa menghubungkan yang jauh, maka gunakanlah ia untuk menyambung silaturahim yang terputus. Jadikan setiap baris kode dan algoritma sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kita menggunakannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun canggihnya zaman, kebutuhan nurani kita tidak pernah akan berubah. Kegelisahan hati tidak akan bisa ditenangkan oleh aplikasi. Dosa tidak akan bisa dihapus oleh kecerdasan buatan. Dan pintu surga tidak akan bisa dibuka dengan kata sandi digital. Satu-satunya jalan tetaplah sama, yaitu sujud dengan ikhlas, air mata taubat, dan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah pada surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah tugas utama kita. AI hanyalah penunjang, sedangkan ibadah adalah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tengah arus kemajuan yang sangat cepat ini, Allah tetap menjaga cahaya iman di hati kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang cerdas di dunia namun merugi di akhirat. Demikian kiranya khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.